berkurban dengan ilmu, yang ini dia berkurban tanpa ilmu. Maka sebagai usaha kita mendekati hari raya kurban ini, mari kita sejenak mengkaji tentang hal-hal yang berhubungan dengan kurban ini. Sebenarnya dengan waktu kurang lebih 1 jam tentu tidak cukup kita membahas secara panjang lebar, tapi kita kaji inti-intinya. Mana tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kurban itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab kemudian dibakukan menjadi bahasa Indonesia, kurban. Berasal dari bahasa Arab, artinya qurba yaqrabu qurbanan. Artinya dekat. Jadi kurban itu bukan korban. Berkurban bukan artinya berkorban dengan bahasa Indonesia. Berkorban walaupun maknanya nanti sama, tapi berkurban dalam bahasa Arab itu artinya mendekat. Dari arti kurban ini secara bahasa itu nanti bisa menjadi hikmah. Bisa kita ambil dari makna secara bahasa ini, hikmah daripada berkurban itu yaitu ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang menyembelih hewan, tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bukan kurban. Meskipun dia berniat, meskipun itu disembelih di 10 Zulhijjah sampai hari-hari tasyrik. Jadi kurban berasal dari bahasa Arab, artinya dekat. Kalau secara istilahnya, kurban itu adalah hewan yang disembelih, hewan tertentu yang disembelih pada hari-hari tertentu dan dengan niat tertentu. Inilah kurban. Kemudian apa hukumnya? Berkurban itu hukumnya apa? Ini sangat penting bagi kita. Apa hukum berkurban? Ada 2 pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa berkurban itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu yaitu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah yang dikuatkan. Semenjak dari disyariatkannya kurban, maka Rasul setiap tahun berkurban. Ini artinya sunnah muakkad. Ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Namun kalau kita lihat sebagian kecil dari para ulama, termasuk mazhab Hanafiyah, Al-Imam Abu Hanifah, mazhab Zahiriyah, Al-Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri, Daud Az-Zahiri, mereka mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi orang yang sanggup. Kenapa muncul perbedaan ini? Karena perbedaan dalam memahami dalil yang ada. Tidak ada dalil yang mengatakan kurban itu wajib, tidak ada. Tidak ada dalil yang mengatakan kurban itu sunnah, tidak ada. Tapi dalil-dalil yang ada mengajak kita berkurban, mengajak kita berkurban dan mengancam orang yang tidak mau berkurban jika dia sanggup. Karena dalilnya ini tidak konkret, maka para ulama berbeda memahaminya, sehingga muncul 2 pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Sunnah muakkad menurut pendapat jumhur ulama. Cuman kurban itu ada 2 jenis. Ada kurban sunnah, itu yang menurut pendapat jumhur ulama. Ada kurban nazar. Kalau kurban nazar itu wajib, maka cara pembagian dagingnya pun nanti berbeda itu. Kalau kurban ini kurban sunnah, pembagiannya lain.
Kalau kurban ini kurban nazar, cara membaginya juga lain. Itu nanti yang akan kita jelaskan. Kemudian hewan yang sah dikurbankan. Hewan apa saja yang sah dijadikan sebagai kurban? Disyaratkan dalam ayat Allah, bahimatul an'am, yaitu binatang ternak. Binatang ternaknya pun tidak semua binatang ternak sah dijadikan kurban. Binatang ternak yang bisa dijadikan kurban itu ada 3 macam. Unta, semua jenis unta. Karena unta itu bermacam-macam. Unta yang ada di Arab Saudi dengan unta yang ada di Afghanistan itu berbeda. Semua jenis unta. Kemudian sapi, semua jenis sapi. Kerbau itu masuk kepada jenis sapi. Kemudian semua jenis kambing, baik kambing biri-biri atau kambing domba, kambing kampung, kambing apalagi yang panjang itu telinga, otawa, dan berbagai macam kambing-kambing yang lainnya. Asalkan jangan kambing hitam kan, kambing hitam kan. Jadi hanya 3 jenis hewan ini. Makanya kalau ada nanti yang berpikiran kambing itu kan Ustaz dagingnya paling 30 kilo. Saya ini mau berkurban dengan 100 ekor ayam. Satu ayam 1,5 kilo misalkan atau 2 kilo. Jadi kalau 100 sudah 200 kilo daging. Sahkah itu dijadikan kurban? Tidak sah. Silakan itu sembelih kemudian sedekahkan, engkau mendapat pahala bersedekah. Tapi engkau tidak mendapat pahala berkurban. Begitulah aturan yang ditetapkan dalam agama kita sesuai dengan isyarat-isyarat yang dijelaskan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang lain. Rusa bisa dijadikan sebagai kurban? Tidak bisa. Walaupun ada yang menjadikannya sebagai hewan ternaknya. Dan hewan-hewan lain yang sah dikonsumsi, misalkan kuda. Kuda itu mirip-mirip dengan sapi misalkan ya. Sahkah dijadikan kurban? Tidak sah. Jadi hanya 3 jenis. Kemudian waktu berkurban. Waktu berkurban disyaratkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, syahidtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qudiya salatuhu bin nasi nadhara ila ghanamin qad dhubihat faqala man dhabaha qabla as-salati falyadhbah syatan makanaha wa man lam yakun dhubiha dhabaha falyadhbah ala ismillah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa waktu berkurban itu diawali setelah selesai sholat. Maka barang siapa yang menyembelih hewannya sebelum sholat, hendaklah dia menyembelih hewan yang lain sebagai ganti daripada hewan yang disembelih sebelum sholat. Artinya tidak sah berkurban kalau disembelih sebelum sholat. Sebelum sholat di daerah itu. Mungkin saja kita misalnya di sini sholat jam 7. Sementara di kampung sholat jam 8. Apakah harus kita tunggu mereka dulu? Tidak. Nah, jadi kalau sudah sholat di daerah kita, maka sudah mulai waktu berkurban tanpa harus menunggu di daerah lain. Apalagi kalau kita kaitkan dengan beda negara. Di Libya sekarang baru jam berapa ya? Jam tengah 5. Jam 4 malah. Jadi tidak harus menunggu. Kalau di tempat itu sudah sholat, maka sudah waktunya untuk berkurban. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sholat dulu kata Allah, kemudian wanhar, berkurbanlah. Lalu sampai kapan Ustaz? Sampai hari ke-13 daripada bulan Zulhijjah, sebelum terbenam matahari. 10, 11, 12, 13 sebelum terbenam matahari. 5 menit lagi sebelum terbenam matahari
di situ saya baru menyembelih. Selesai disembelih, mati, azan maghrib, masih sah kurbannya. Tapi kalau sudah azan, di situ saya baru menyembelih, tidak sah lagi. Itu bukan lagi jadi kurban, itu adalah sembelihan biasa. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada ciri-ciri kurbannya Rasul. Namanya kita ingin istilahnya maksimal beramal ibadah. Karena ada orang itu dia ingin beramal menjalankan ibadah yang sunnah, tapi setengah-setengah. Itu aneh sebenarnya. Yang akan dilakukannya itu amal sunnah, tapi setengah-setengah. Kalau mungkin yang dilakukannya itu yang wajib, dilakukannya setengah-setengah, bisa saja dia. Karena ada merasa dia beban wajib, sekedar menggugurkan kewajiban-kewajiban ini perasaan. Tapi kalau ada orang yang betul-betul ingin melakukan hal yang sunnah tapi setengah-setengah, itu aneh itu. Seperti berkurban, ingin dia berkurban tapi setengah-setengah. Bagaimana caranya saya bisa berkurban tapi dengan uang 100.000? Bagaimana caranya saya berkurban tapi tidak terlalu banyak uang yang harus saya keluarkan? Itu perlu dipertanyakan amalan yang seperti itu. Maka ada ciri-ciri hewan yang dikurbankan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadisnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshayn amlahayn aqranayn wa yusamma wa yukabbir wa yad'u rijlahu ala sifahihima wa fi labdin saminain. Jadi hadis ini mengisyaratkan tentang 3 hal. Yang pertama tentang ciri-ciri hewan kurban Rasul, kemudian mengisyaratkan apa yang dibaca sebelum hewan itu disembelih, kemudian yang ketiga mengisyaratkan tentang siapa sesungguhnya yang paling bagus untuk menyembelih. Yang pertama, ciri-ciri hewan kurban Rasul disebutkan dalam hadis ini dengan 3 ciri. Yang pertama, amlahaini, bahwa hewan kurban Rasul itu berwarna putih. Di sebagian penjelasan berwarna putih dicampur dengan belang-belang warna hitam. Jadi ini mengisyaratkan bahwa disunnahkan hewan kurban kita itu berwarna putih. Tapi tidak menjadi syarat. Andaikan ini ada hitam, ini putih, ambil yang putih. Tapi Ustaz, lebih mahal sedikit harganya, walaupun demi untuk kesempurnaan hewan kurban kita. Jadi warnanya warna putih. Kemudian aqranaini, bertanduk. Hewan kurbannya yang bertanduk. Bolehkah rupanya Ustaz hewan yang tidak bertanduk? Boleh. Karena hewan kurban itu tidak mesti harus bertanduk dan tidak mesti harus jantan, betina pun boleh, baik akikah ataupun kurban, boleh yang betina. Tapi kalau dipilih betina daripada jantan, pilihlah jantan. Di antara jantan ini ada yang bertanduk, ada yang tidak bertanduk, pilih yang bertanduk. Kemudian ciri yang ketiga, saminaini, gemuk. Gemuk. Tentu kalau gemuk dia lebih mahal itu. Makanya para pedang-pedang sapi mulailah ini menggelonggong sapinya, dicekokin air itu, bahkan dipompa ke dalam, kelihatan gemuk. Ada saya lihat di viral di video, dia lihat ada sapi yang digelonggong, dia belah apanya, dia operasi, keluar air seperti air keran, terus mengalir sampai kelihatan kempes. Itu tentu dosa besar, menipu. Menipu itu namanya.
Jadi 3 ciri-ciri hewan kurban kita, kalau bisa berwarna putih, kemudian bertangkup, kemudian pilih yang gemuk. Kemudian isyarat yang kedua dalam hadis ini, apa yang kita baca sebelum hewan ini disembelih. Karena kita lihat di masyarakat ini berbagai macam ini cara-caranya. Ada yang disuruh dulu berbaris, baca Fatihah dulu, sholawatan dulu. Ada bahkan yang tahlilan dulu. Al-Fatihah katanya ini, padahal kambing atau sapi sudah di sini apanya? Si penyembelih itu sudah begini, masih sempat-sempatnya menyuruh orang untuk baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu apa yang dibaca Ustaz? Ketika saya ingin menyembelih atau saya ingin menyaksikan penyembelihan hewan kurban saya, apa yang saya baca? Rasulullah mengatakan wa yusamma wa yukabbir. Tidak ada bacaan lain kecuali Bismillah Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Gak usah ditambah-tambahin. Karena di masyarakat kita terkadang ada yang simpel, pasti benarnya, tidak mau dia, tapi dia cari yang ribet, yang susah, belum tentu benar. Ini sudah pasti disebutkan dalam hadis-hadis sahih, simpel lagi, mudah. Tapi dia tinggalkan itu, dia cari yang rumit, yang sulit. Kemudian kalau dicari dalilnya tidak ada, dan belum tentu benar. Maka Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah berkurban, setelah dia baca Bismillah Allahu Akbar, kemudian dia berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Artinya ini juga isyarat, boleh saja kita tambah dengan doa Bismillah Allahu Akbar. Allahumma hadza qurbani fataqabbal minni, ya Allah, ini kurbanku, terimalah dariku. Selain yang ini tidak usah ditambah-tambah. Apalagi kalau itu diyakini sebagai syariat, sebagai hukum, maka itu nanti bisa dikategorikan kepada bid'ah. Kalau kita yakini sebelum menyembelih itu harus membaca Al-Fatihah, harus bersolawat, kita yakini itu sebagai hukum, maka itu namanya bid'ah, mengada-ada hukum. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ciri-cirinya. Kemudian hadis ini juga mengisyaratkan siapa yang paling afdal menyembelih. Maka yang paling afdal menyembelih itu adalah yang berkurban. Siapa yang berkurban, dia yang lebih afdal menyembelih. Kalau sanggup, tapi jangan pula dipaksakan ya. Ini dan dibacanya hadis yang paling afdal menyembelih itu yang berkurban. Memegang pisau itu aja sudah gemetar begini, nanti terpotongnya tangannya. Kalau kira-kira sanggup, itu yang lebih afdal. Kalau perempuan Ustaz, meskipun perempuan, karena perempuan itu, sembelihan perempuan itu sah, tidak ada bedanya dengan laki-laki. Cuman perempuan, laki-laki lebih diutamakan menyembelih karena perempuan itu takut, ditakutkan nanti perempuan ini bisa menjadi penyakit trauma bagi dia. Kalau soal mana lebih bagus, sama saja. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang bahwa di antara ciri-ciri yang disebutkan tadi ada cacat-cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban kita. Kalau cacat ini ada, maka tidak sah hewannya, tidak sah dijadikan kurban. Sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami
Lalu beliau bersabda, arba'un la tajuzu fid dhahaya. Ada 4 macam yang tidak boleh ada pada hewan kurban ini. Tidak boleh ada. Kalau ada, berarti itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang pertama, al-awra al-bayyin awruha, yaitu hewan yang buta, jelas butanya. Jadi hewannya itu kalau buta tidak boleh. Buta berarti tidak bisa melihat. Berarti kalau cuma sakit-sakit sedikit matanya, merah matanya, macam kita sakit mata, itu tidak masalah, tetap boleh. Makanya di sini disebutkan al-bayyin wa awraha, yang jelas butanya, tidak bisa melihat. Walaupun dia gemuk, walaupun dia sehat, bertanduk lagi, berwarna putih lagi, tidak boleh. Kemudian wal maridatul bayyin marduha, hewannya itu sakit dan sakitnya parah. Berdiri pun tidak bisa. Sudah dibantu berdiri, jatuh lagi. Ini hewan yang seperti ini tidak sah dijadikan hewan kurban. Jadi ada terjadi di kampung saya, biasanya kan 3 hari sebelum hari H itu sudah didatangkan hewan kurban. Hewan ini datang sehat, tapi besok mau disembelih 10 Zulhijjah jatuh sakit. Sakitnya parah, berdiri pun susah. Tanggal 11-nya ditunggu, apakah masih bisa sembuh, diobati, tetap sakit. 12 juga seperti itu, 13 juga seperti itu. Apakah di tanggal 13 itu dia disembelih dan sah dijadikan kurban? Maka tidak sah. Artinya kalau kita ingin tetap berkurban pada tahun itu, cari hewan yang sehat. Sembelih yang sakit ini, tapi bukan sebagai kurban. Cari, beli hewan yang sehat, jadikan sebagai kurban. Jadi ini artinya hewan yang sakit tidak boleh dijadikan kurban. Kemudian wal arja'ul bayyinu dhala'uha, yaitu hewan yang pincang dan jelas pincangnya. Artinya kakinya tinggal 3 atau sudah patah 1. Kalau cuma sakit terduri atau bengkak sedikit tidak masalah, tetap boleh. Tapi kalau sudah tinggal hilang 1 atau patah 1, tidak sah. Kemudian yang keempat, wal kabiratul lati la tunqi, hewan yang sudah tua, sudah umuran kurus lagi, la tunqi. Jadi hewan yang sudah umuran ditambah kurus itu tidak sah. Berarti kalau hewan yang tua gemuk sah, atau muda agak kurus sah. Tapi kalau dia sudah tua, dagingnya pun sudah kenyal alot, itu pun hanya sedikit-sedikit yang tertinggal di tulangnya, saking kurusnya, itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Jadi ini 4 macam cacat yang ada pada hewan, tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau ada cacat-cacat yang lain yang tidak setara dengan yang 4 ini, maka itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau bisa dihindari. Rasulullah tidak pernah berkurban dengan hewan yang cacat. Makanya tadi kita sebutkan ciri hewan Rasulullah itu berwarna putih bersih, kemudian bertanduk. Kalau dia jantan itu kelihatan gagah, tampan. Kalau manusia, kemudian gemuk, berisi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kita kepada yang terakhir, cara pembagian.
Ini yang sering menjadi problem di masyarakat kita. Bagaimana cara membagi daging kurban? Sampai sekarang masih terus menjadi masalah di kampung-kampung di masyarakat kita. Di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kalau disimpulkan inti daripada hadis itu, bahwa hewan kurban, daging kurban itu setelah disembelih maka dagingnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sepertiga bagi si yang berkurban. Itu maksimalnya. Kalau yang berkurban hanya mengambil setengah kilo tidak masalah. Kalau dia tidak mengambil sedikit pun tidak masalah. Tapi dalam hadis disebutkan, si berkurban alangkah baiknya dia mengambil sebagian daripada daging kurbannya ini, meskipun sedikit. Kalau dia hendak mengambil banyak, jangan lebih dari sepertiga. Jadi kalau kambing ini 30 kilo, dia hanya boleh mengambil maksimal 10 kilo. Kalau lebih 1,5 kilo itu dia sudah mengambil yang bukan haknya. Berbeda dengan kurban nazar. Kalau kurban nazar, yang berkurban sedikit pun tidak boleh diambil, sedikit pun sedikit. Jadi kalau saya bernazar untuk berkurban, ya Allah, kalau saya begini-begini maka tahun depan saya akan berkurban. Alhamdulillah diijabah Allah doa saya. Maka tahun depan saya berkurban, saya sembelih, semuanya itu dibagi-bagi. Sedikit pun tidak boleh saya makan. Begitu dengan keluarga saya. Nah, itu bedanya pembagian kurban nazar dengan kurban sunnah. Kalau kurban sunnah tadi sepertiga bagi yang berkurban, kemudian sepertiga bagi fakir miskin, dan sepertiga bagi masyarakat umum dalam rangka untuk menjalin tali silaturahim. Jadi sepertiga bagi yang berkurban. Kalau dia tidak mengambil sepertiganya, berarti itu digabungkan kepada bagian fakir miskin dan bagian masyarakat. Di luar yang 3 ini tidak ada istilah bagian-bagian yang lain. Tidak ada. Berarti kalau di masyarakat kita sering memberikan bagian khusus ke panitia, maka itu haram. Panitia dalam hal apapun tidak boleh mengambil upah dari daging. Si penyembelih bolehkah mengambil upah dari daging kurban? Tidak boleh. Pokoknya hanya yang 3 itu. Si berkurban, fakir miskin, kemudian masyarakat umum. Daging kurban tidak sah dijadikan sebagai upah. Baik upah, kalau yang biasanya itu upah si penyembelih, bagian si panitia, kemudian PKM masjid. Nah, ini tentu sama sekali tidak ada landasannya, dan itu artinya mengambil hak orang lain. Kemudian yang berkurban, andaikan dia mengambil sepertiga dari bagiannya, maka itu tidak boleh dijualnya. Tapi Ustaz, sudah bagian saya, sudah milik saya, walaupun tidak boleh dijual. Meskipun kulitnya, kukunya dan lain-lain sebagainya, bahkan bulunya tidak boleh diperjualbelikan. Berbeda dengan misalkan fakir miskin. Nah, jadi kalau saya yang berkurban tidak boleh bagian saya jual. Tapi kalau si fakir miskin mendapat bagian, dalam pikirannya ini ada daging 2 kupon dapatnya. Dalam pikiran dia, daripada saya makan daging, mendingan saya jual untuk membeli keperluan rumah tangga.
untuk membayar uang sekolah anak saya. Bolehkah kupon ini, daging ini dijual? Kalau itu si fakir miskin, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu yang berkurban. Jadi ini sering terjadi ini. Jadi si fakir miskin ini tidak mau dia ada daging, tapi karena ada kebutuhan yang sangat mendesak. Besok kalau tidak dibayarkan uang sekolah anaknya, bisa-bisa di drop out. Maka dia jual kupon ini seharga misalkan 100.000. Dia tidak makan daging, tapi dia mendapatkan uang demi untuk kepentingan yang lebih darurat. Nah, itu tidak masalah. Yang masalah itu super kurban tidak boleh. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, jadi mengenai pembagian daging kurban, tidak ada jatah kecuali kepada yang tiga itu. Tidak ada alokasi daging kecuali kepada yang tiga itu. Kalau ada jatah-jatah yang lain, itu adalah jatah yang haram, jatah yang tidak boleh. Kemudian yang terakhir, orang yang sudah berkurban, orang yang sudah berniat untuk berkurban, ini diantara adab-adab berkurban ini. Jadi kalau kita mau berkurban tahun ini, maka disunnahkan bagi kita begitu muncul tanggal 1 Zulhijjah, maka disunnahkan bagi kita untuk tidak mencukur, tidak memotong kuku. Sampai kapan itu Ustaz? Sampai hewan kita ini disembelih. Jadi kalau yang mau berpangkas, tahan dulu. Yang mau menggunting kuku, tahan dulu. Selama 10 hari 1 Zulhijjah sampai hewan kita disembelih. Entah itu 10 Zulhijjah atau mungkin sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu sunnahnya. Atau mencukur kumis juga ditahan dulu. Dan mencukur bulu-bulu yang lain juga ditahan dulu. Jadi ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, secara singkat pembahasan kita tentang fikih kurban. Tentu berkurban ini salah satu amal ibadah yang luar biasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man kana lahu sa'atun falam yadbah fala yaqrabanna musallana hadza, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sudah sanggup untuk berkurban tapi dia tidak mau, sanggup dia berkurban tapi dia tidak mau berkurban, maka kata Rasul, jangan kalian dekati tempat sholat kami. Jadi kalau kamu sanggup berkurban tapi kamu tidak mau berkurban, gak usah dekat-dekat ke masjid kami, kata Rasul. Dari hadis inilah salah satu alasan sebagian ulama yang mengatakan bahwa berkurban itu wajib, karena ancamannya berat. Alasan mereka, tidak mungkin Rasulullah mengancam dengan ancaman seberat itu kalau perkara itu bukan perkara yang wajib. Maka muncul penafsiran mereka bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar berkurban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan, Ustaz, boleh? Yang pertama, berkurban itu biasanya kan 7 bagian, Ustaz. Misalnya saya ambil 1 bagian, apakah boleh saya niatkan keluarga, hingga atas nama saya, tapi untuk keluarga saya, apakah bisa? Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah bisa saya berniat kurban untuk almarhum orang tua? Dan yang ketiga, misalnya panitia kurban itu menetapkan biaya kurban sekian, sudah termasuk upah tukang begalnya, apakah bisa begitu? Ya, yang pertama,
dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah para sahabat berkurban untuk satu onta itu 7 orang. Artinya satu onta itu porsi 7 orang. Satu sapi atau kerbau porsi 7 orang. Satu kambing porsi 1 orang. Pertanyaannya, kalau saya berkurban lalu saya niatkan berkurban 1 porsi ya. Saya niatkan berkurban yang 1 porsi ini, 1 kambing ini untuk keluarga saya juga, apakah boleh? Sebenarnya tanpa diniatkan pun pahalanya mengalir kepada keluarga kita. Jadi satu keluarga berkurban 1 orang itu sudah mendapatkan bagian pahala berkurban 1 keluarga. Dalam riwayat itu li baitin wahid. Penjabaran baitin wahid itu adalah ada suami, ada istri, ada anak. Jadi kalau berkurban si suami, maka istri, anak dapat pahala berkurban. Dan sebenarnya bukan hanya suami yang berkurban itu, mereka sekeluarga yang berkurban. Sesuai dengan hadis Rasul tadi, Allahumma taqabbal minni, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dan bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa kurbannya itu juga akan mengalir pahalanya kepada seluruh umatnya. Tapi itu adalah baginda Rasul. Jadi saya berkurban, maka pahalanya mengalir kepada keluarga saya yang ada di rumah saya, artinya istri dan anak. Kecuali anak ini sudah mempunyai keluarga lain, berarti itu sudah beda rumah. Jadi tidak usah pun diniatkan, sudah mengalir. Maka berkurban 1 anggota keluarga itu artinya berkurban 1 keluarga. Bagaimana itu Ustaz kalau setiap tahun diganti-ganti namanya? Tidak masalah. Misalkan tahun ini nama si suami, tahun depan nama si istri, tahun depannya nama si anak. Tidak masalah. Tapi seandainya pun nama suami terus, pokoknya setiap tahun keluarga ini berkurban. Yang ditulis nama suami terus atau nama istrinya terus, maka tidak masalah. Terkadang ini di masyarakat kita salah paham, dikiranya kalau tidak terpampang namanya di situ tidak dapat pahala. Jadi walaupun satu anggota yang terpampang namanya, maka 1 keluarga itu dapat pahala. Kemudian yang kedua, bolehkah saya berniat berkurban untuk orang tua atau famili yang sudah meninggal? Tidak usah. Berkurbanlah untuk diri sendiri. Karena berkurban itu disunnahkan setiap tahun. Karena ada sebagian orang mengira bahwa berkurban itu sekali seumur hidup. Kalau sudah pernah berkurban, maka nggak diurusin lagi berkurban untuk tahun-tahun depan. Macam yang berhaji katanya. Tidak. Jadi perintah atau anjuran berkurban itu setiap tahun jika engkau sanggup untuk diri kita atau keluarga kita. Jadi kalau orang tua yang sudah meninggal, bukan dengan cara berkurban menolong dia, tapi dengan cara mendoakan dia atau dengan cara bersedekah atas nama dia. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal tidak masalah, kecuali itu nazar. Kalau nazar tentu wajib. Jadi kita tahu orang tua kita ini bernazar berkurban, belum dikerjakannya sudah meninggal. Misalnya rencananya mau berkurban tahun ini, tapi menjelang 10 Zulhijjah almarhum, maka nazarnya ini akan beralih kepada ahli warisnya, dan itu wajib dibayar oleh si ahli waris.
Kemudian yang ketiga, apa itu tadi? Biaya upah. Biaya upah. Jadi kita sebutkan tadi bahwa upah tidak boleh dijadikan dari daging kurban kepada siapapun. Kalau upahnya berupa uang, itulah yang seharusnya. Memang apalagi di zaman sekarang, keluar keringat harus ada hitung-hitungannya kan. Panitia juga supaya lancar kerjanya ada upahnya. Tapi yang salah itu mereka ambil dari daging. Panitia dapat 2 bagian, itu salah. Jadi kalau yang benar itu, misalkan harga kambing 2 juta, lebihkan 100.000 atau 50.000. Untuk apa yang 50.000 yang 100.000? Untuk biaya operasional perkurbanan atau upah panitia. Itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah upah penyembelih, Pak. Saya melihat sendiri ini untuk kebaikan masyarakat kita, Pak. Yang berkurban itu perempuan semua, tidak sanggup menyembelihnya, diserahkan kepada alim ulama. Mula-mula tahun pertama dikasih 50.000, gitulah kira-kira. Tahun keduanya ditanya berapa uang sembelihnya. Tahun dulu 50, kata si penyembelih. Tahun ini tambahilah, katanya. Tambah. Tahun ketiganya gitu juga. Sehingga jadi beban kepada si berkurban, yang punya kurban. Jadi beban dia. Konon yang sedihnya itu entah yang mengetahui, Pak, entah yang mengetahui yang punya kurban, yang menyembelih ini atau enggak tahu kita tentang uang penyembelihan ini. Sangat itu sangat nasi biru itu indah binoto. Tinggal lagi ini menjadi beban tuh, dibikinnya jadi beban kepada orang yang punya kurban. Nah, di sini letaknya, Pak. Jadi ini yang pertama sekali, apakah bagaimana ini statusnya? Yang kedua meminta dari Bapak jalan keluarnya untuk penyelesaian ini biar tidak. Nah, itulah, Pak. Iya, yang pertama memberikan upah kepada si penyembelih bukan dari daging kurban itu sah-sah saja. Kalau dia minta 100.000, yang berkurban sanggup, nah itu tergantung nego mereka. Cuman yang penyembelih ini pun terlalu namanya. Kalau saya yang menyembelih nggak usah pakai upah-upahan kan. Jadi itu memang terlalu. Tapi tergantung kesepakatan mereka. Kalau dia minta 1 juta, saya nggak mau, harus 1 juta. Oke, kata yang berkurban, sah. Tidak masalah. Cuman itulah tadi si penyembelih yang seperti itu akan menjadi bahan omongan orang. Jadi solusinya kalau tadi yang berkurban itu semuanya perempuan, mungkin suaminya lah yang apa, atau keluarganya. Kalau keluarganya ini belum bisa, belajar dulu 5 menit selesai belajar. Kalau tidak mau, istilahnya mau menambah upah untuk menyembelih, tidak sulit untuk belajar menyembelih. Jadi intinya tadi, adapun uang yang diterima si penyembelih itu sah, karena itu hasil kesepakatan mereka. Yang tidak sah itu, bagaimana kalau upahnya 50.000 ditambah satu kakinya, itu pun jadi kata si penyembelih, maka itulah yang haram. Bagaimana kalau 75.000 ditambah 1 kilo daging? Dihitung-hitungnya 1 kilo daging di pasar 100.000, berarti 75.000, 175.000 lah upahku ini. Oke lah katanya, tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi terakhir. Untuk kurban itu ada yang
Itu bentuknya macam mana itu kurban arisan? Begini, yang ada ya, misalkan 30 orang, itu nanti digilir per tahun. Jadi dari 30 orang itu mengumpulkan sejumlah uang untuk membeli satu ekor sapi. Tahun ini 7 orang, tahun depan 7 orang sampai selesai. Kalau menurut saya tidak masalah. Secara umum tidak masalah, karena itu kan dari uang dia juga. Cuman mungkin permasalahannya, misalkan kalau saya yang nomor 1, saya baru membayar, misalkan iurannya 200.000 lah ya, saya baru membayar 200.000, sudah dapat 1 porsi kurban. Di situ mungkin permasalahannya. Tapi dalam arisan itu kan juga ada itu aturannya. Andaikan engkau nomor 1 mendapatkan 10 juta, iurannya misalnya 200.000, meninggal dia, maka ahli warisnya itu wajib melangsungkannya. Makanya kalau menurut saya tidak masalah. Kecuali yang arisan ini dia nomor 1, tidak ada aturan. Kalau dia dapat nomor 1, misalkan dia mau berhenti atau dia meninggal dunia, tidak dibayari iurannya, maka itu tentu tidak boleh. Maka seolah-olah dia berkurban dengan 200.000 itu tidak mungkin. Tapi kalau ada tadi perjanjian, kalau meninggal atau tidak sanggup, maka dialihkan kepada ahli waris, itu tidak masalah. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin kajian kita. Tentu masih perlu pendalaman tentang fikih kurban ini, tapi karena waktu yang membatasi kita, maka kita sudahi dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.